Terus dari Alfitri Devi, Kak, surat pernyataan izin orang tua yang pakai materai itu uploadnya gimana ya? Nah, untuk surat pernyataan izin orang tua, surat pernyataan tidak merokok, ada nggak ya tidak merokok? Surat pernyataan mau mengabdi di mana saja, bersedia ditempatkan di mana saja, yang kayak gitu. Teman-teman uploadnya nanti ketika teman-teman sudah lulus seleksi tahap 2 kalau nggak salah aku, dan termasuk juga SKCK kalau nggak salah juga. Jadi di bagian yang awal-awal ini, seleksi administrasi ini, belum ada kayaknya untuk upload surat-surat pernyataan. Terus pertanyaan dari Nur Ernisa, Kak mau nanya pengalaman dulu saat jadi NS pakai bahasanya Indonesia atau bahasa daerah. Nah, kalau aku dulu Nusantara Sehat Tim itu memang beragam ya, beragam budaya, beragam bahasa. Jadi waktu di NS Tim dulu aku tetap pakai bahasa Indonesia tapi dengan logatnya Papua. Papua itu punya bahasa asli mereka sendiri, tapi aku secara pribadi walaupun sudah 2 tahun di sana tidak tahu dan tidak bisa melafalkan bahasa mereka. Jadi aku hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan logatnya mereka. Dan enaknya di Papua, mereka menerima semua pendatang itu dengan baik. Mereka menerima bahasa kita yang pakai bahasa Indonesia, tapi mereka juga pakai logatnya mereka. Jadi aku kadang happy gitu ya. Kalau di Papua tuh happy sekali karena mereka tidak anti gitu sama pendatang. Jadi kalau pendatang ada pakai bahasa Indonesia, mereka juga pakai bahasa Indonesia. Enak lah. Intinya kita bagaimana kita pembawaan dengan masyarakat itu, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari masyarakat itu. Jadi pakai logatnya Papua kemarin itu, tapi pakai bahasa Indonesia. Termasuk juga di individu, waktu itu aku sempat ikut individu setahun sebelum akhirnya aku lulus jadi CPNS, dan menggunakan bahasa Indonesia juga, tapi di Lombok itu mereka cenderung pakai bahasa daerah. Jadi mati-matian nih 6 bulan pertama itu aku belajar bagaimana bahasa daerahnya mereka dan mencoba untuk melafalkannya sebisa mungkin, karena kalau tidak menggunakan bahasa daerah biasanya pasien itu agak kesulitan gitu ya, karena mereka memang dari kecil itu udah pakai bahasa daerah. Bahkan sekolah mereka pun, sekolah anak-anak mereka pun pakainya bahasa daerah. Jadi untuk bahasa Indonesia itu agak sedikit rancu bagi mereka gitu. Pokoknya kita dibina untuk beradaptasi. Kalian harus bisa beradaptasi dimanapun kalian akan ditempatkan nanti. Oke, kayaknya dari Instagram cukup ya. Aku ambil beberapa aja, yang itu aja tadi. Aku mau ambil beberapa dari YouTube ya. Nah, ini dari Firda Rosalinda. Kak, status STR dan data pendidikan saya sudah verified, tapi di biodatanya masih pending. Mohon bagaimana solusinya? Nah, kalau ini coba kamu cek ulang semua data-data kamu dari awal. Mana tahu ada yang keskip, jadi masih pending dianya. Kalau semuanya verified, harusnya biodata kamu tidak pending. Jadi aku saranin untuk cek ulang semuanya, mulai dari foto, nama, gelar, apa segala macam, nomor-nomor ijazah, nomor-nomor BPJS, semuanya pokoknya cek ulang. Mudah-mudahan, dan kamu pilih waktu yang tidak traffic gitu ya. Pada saat membuka websitenya itu tidak sedang banyak orang yang akses. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kamu cek semuanya dan kamu klik preview dan kirim, mudah-mudahan bukan klik preview dan kirim, ketika kamu sudah menyelesaikan semuanya, udah cek ulang, bisa verified biodatanya. Oke? Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Adriana Luko. Dia bertanya, Kak, kalau ada surat pernyataan begitu di bagian bawah ditulis unduh di sini, setelah diunduh dan di print dilengkapi baru diupload atau bagaimana? Oke, sama kayak pertanyaan sebelumnya. Jadi intinya kalau ada bagian surat pernyataan yang harus kalian unduh, nggak apa-apa kalian unduh dulu, print dulu, kemudian isi atau apapun itu, apa yang diminta di surat itu kalian lakukan, entah pakai surat tanda tangan meterai dan lain sebagainya, kalian isi aja. Nanti kalian scan, jangan lupa. Nanti ketika lulus seleksi berkas, surat itu akan dipakai dan kalian akan upload. Ada bagian nanti ketika sudah lulus seleksi, akan disuruh kok kalian mengupload beberapa surat pernyataan gitu ya. Bukan di tahap yang baru ini, bukan di tahap awal ini. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian, kalau belum punya SKCK gimana, Kak? Dari Dina Santi Lestari. Oke, kalau belum punya SKCK nggak apa-apa. Untuk tahap awal ini memang tidak dibutuhkan, tidak perlu upload. Tapi setelah kamu lulus, kamu akan perlu SKCK. Jadi menurut aku, kalau misalnya sudah ada pengumuman lulus nanti, segeralah buat SKCK.
sebenarnya SKCK itu penting kok. Kalaupun kalian nggak lulus nggak lulus, buat aja sih saran aku. Jadi itu pun berlakunya kan kayaknya kalau nggak salah 3 bulan ya, jadi masih panjang periode waktunya. Menurut aku kalian lengkapi aja, maksudnya berkas-berkas yang diminta itu buat dari sekarang, supaya ketika kalian lulus dan mau mengikuti seleksi berikutnya, tes psikotes dan lain-lain itu, kalian sudah siap semuanya gitu. Memang tidak diupload sekarang ya, tapi nanti setelah lulus admin atau setelah lulus berkas. Kemudian dari Apki, halo kak, gimana ya, saya tuh udah ngisi semua esai tapi pas mau ngeprint formulir malah kosong isi esainya. Oke, kalau isi esai kosong sih menurut aku kayaknya sistemnya yang error, sistem websitenya yang error. Ketika kalian sudah isi, menurut aku datanya itu udah masuk di Kemen ke sana, cuman pada saat kalian buka lagi preview menu kirimnya tiba-tiba kosong. Saran aku coba nanti kalian log out dulu, abis itu kalian login lagi, mudah-mudahan bisa kebaca. Tapi kalaupun nggak kebaca ya apa boleh buat, print aja kayak gitu, nggak apa-apa. Aku yakin data kalian yang sudah kalian kirim itu, esai yang sudah kalian ketik itu sudah masuk di pusat sana, cuman karena sistemnya error jadi dia displaynya kosong gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu bermasalah ya. Sambil nunggu hasil, print aja dulu, nggak apa-apa, print kosong aja nggak apa-apa. Terus pertanyaan berikutnya dari Eka Nurwulang, dimana kita bisa mengetahui tanggal masuk? Ini tanggal masuk perguruan tinggi kali ya masuknya. Soalnya yang saya ingat cuma tanggal selesai. Kalau tanggal masuk aku juga dulu nggak terlalu tahu sih persisnya kapan aku masuk kampus, tapi ya aku kira-kira aja. Karena aku masuknya itu bulan berapa, contohnya misal aku masuknya bulan Juli pada waktu 2010, pada tahun 2010. Ya udah Juli kira-kirain aja tanggal berapa gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu, jadi tidak terlalu bermasalah lah. Yang penting kamu ingat bulannya. Nggak mungkin dong kamu nggak ingat bulan kamu masuk ke kampus kan, pertama kali ke kampus pasti kamu ingat. Atau kamu bisa cek foto-foto ospek kamu. Nah, coba lihat-lihat di situ kira-kira ya rentang waktunya nggak jauh-jauh dari sana lah. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir. Oke, ini terakhir ya. Dari Rampampambuk. Lucu banget nama username-nya. Kak, aku ngubah data pendidikan aku dari D3 ke D4, tapi data pendidikan yang masih verified itu D3, jadi statusnya pending dan nggak bisa daftar karena data belum diverifikasi. Itu gimana? Kalau aku sih ya, misal kalian sudah pernah daftar sebelumnya, terus kalian pakai ijazah D3, tiba-tiba kalian nggak lulus kan, terus akhirnya kalian sekolah lagi, terus sekarang udah punya ijazah D4 atau ijazah S1, menurutku nggak bisa diganti, soalnya data Nusantara Sehat itu kan dia udah verified kan yang lama gitu. Apalagi kalau kalian sudah pernah daftar terus akun kalian sudah verified, pernah verified gitu, kayaknya akan sangat susah untuk mengubah apalagi data ijazah misal dari D3 ke D4 gitu. Jadi saran aku ya udah nggak apa-apa pakai yang D3, nanti ketika kalian sudah lulus jadi anak Nusantara Sehat bisa datang ke bagian administrasinya pihak NS, bisa hubungi siapa gitu, nanti minta kontak personnya untuk mengganti kualifikasi pendidikan kalian dari D3 ke D4. Kalau untuk sekarang kayaknya akan sulit karena Nusantara Sehat itu sistem akunnya ya kayak gitu. Kalau kamu sudah pernah verified sebelumnya data kamu D3 dan kamu pengen ganti jurusan atau naik kualifikasi pendidikan itu kayaknya akan sulit gitu. Jadi nggak apa-apa kamu daftar D3 aja sih menurut aku. Nanti setelah masuk Nusantara Sehat coba minta kontak personnya untuk mengganti kualifikasi pendidikan kamu, kayak gitu sih menurut aku. Oh ya, ada juga kemarin yang nanya mau pindah jurusan, mungkin dia dulu dari D3 kebidanan terus terakhirnya dia masuk SKM kali ya, jadi dia mau ganti jurusannya mungkin ke Kesmas gitu. Kalau itu juga nggak bisa teman-teman, karena di portal pertama, apalagi kalau kamu sudah pernah buat akun dan sudah pernah daftar dulu waktu D3 bidan saya udah pernah daftar, akun saya sudah verified juga, tapi saya nggak lulus. Nah tahun ini saya udah sekolah SKM, saya udah dapat ijazahnya, mau daftar NS, saya mau pindah ke SKM. Nah itu nggak bisa karena portal pertama kali yang kita yang kita masuki ketika mendaftar NS itu adalah profesi, ada portal profesi, ada dokter, bidan, perawat, apa segala macam. Jadi kalau kamu udah klik perawat, otomatis ya akan itu terus akunnya gitu. Nggak mungkin dong kamu perawat berubah menjadi dokter gitu kan. Makanya sistem akun Nusantara Sehat itu hanya sekali klik-klik aja gitu. Kalau kalian udah salah klik, otomatis nggak akan bisa daftar lagi. Dan termasuk mengganti jurusan itu juga tidak bisa, apalagi kalau sudah punya akun sebelumnya. Kalau udah D3 bidan atau sudah ngeklik bidan, otomatis akan mendaftar sebagai bidan terus gitu. Nggak bisa kamu mengganti jurusan kamu. Kurang lebih seperti itu.
Capek juga ya ngomong, astaga. Oke teman-teman, segini dulu. Kayaknya ini udah panjang banget videonya. Semoga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan lebih banyak lagi dari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat menjalani semuanya. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau kalian mau bertanya, kemudian mau mencari tahu jawabannya. Jangan menjadi pribadi yang males belajar, kemudian sabar menunggu pengumuman. Waktu-waktu yang ada ini persiapkan juga diri kalian untuk belajar. Jadi kalau misalnya nanti pengumuman lulus seleksi admin, nah, kamu udah siap, kamu udah tinggal maju gitu, maju berperang melawan segala pesaing-pesaing kamu gitu ya. Aku mendoakan segala yang terbaik buat kalian. Selamat mendaftar di sisa 2 hari ini. Kalaupun mungkin di pendaftaran kali ini kalian nggak bisa daftar dengan segala kendala yang kalian punya, aku doakan kalian bisa mendaftar di periode berikutnya. Oke, tetap semangat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Nusantara sehat, bye-bye!